Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Anggisa Putri di My YouTube. Jadi aku baru pulang dari kuliah, dari praktikum pengiraan jauh. Pulangnya asar. Jadi aku spill sedikit. Tadi aku ngolah data tentang SPL, suhu permukaan laut, dan klorofil A. Pengolahan datanya juga cukup menarik dan juga hasil yang didapatkan juga bagus. Bukan maksudnya aku yang ngolahnya bagus, tetapi data dari output yang kita olah itu menunjukkan informasi yang penting gitu. Weh, akademis banget ya aku ngomongnya. Ya kayak gitu sih. Kayaknya jebaknya ini agak kemajuan, gak apa-apa lah. Penting aku tetap nangis. Astagfirullah, ya sih, alhamdulillah. Jadi aku nunggu buka puasa sih, tapi nggak ada apa yang mau dibuka puasain. Nasi belum masak, nggak ada minuman. Aku ajak temen aku tadi, temen aku ajak mau nggak bukber bareng, soalnya di sini nggak ada apa-apa. Mana juga barang-barang kosong gitu. Kasihan nggak? Nggak ya. Itu tuh penyakit. Jadi aku tuh lupa bawa mouse tadi, jadi agak susah sih megangnya kalau dari layar laptop langsung. Mouse lupaan. Tadi kan ada mata kuliah sama mata kuliah English Academic Purpose gitu. Jadi dosen kami tuh menganjurkan, menyaranin, mengajak atau menyuruh, meminta dan berharap untuk kami nggak yang English saja, tetapi yang lainnya, mahasiswa yang lainnya itu untuk banyak belajar atau membaca jurnal. Yang pertama itu membaca dulu, read. Jadi kita tuh bukan hanya jurnal, tapi skripsi juga. Kebanyakan dari kita, dosen aku tadi cerita, kebanyakan dari kita para mahasiswa itu hanya terfokus membaca skripsi aja. Kenapa? Karena skripsi itu lebih kompleks, lebih menjerumus gitu kan. Karena di skripsi itu kan ada bagi-bagian dan terdapat sitasi dari beberapa jurnal gitu. Jadi kebanyakan kita itu membaca skripsi dibandingkan jurnal. Tetapi demikian enggak seperti itu. Jadi dosen kami bilang kalau membaca jurnal itu jauh lebih efektif untuk mengetahui tentang struktur atau mengetahui laju dari sebuah penelitian atau sebuah yang diteliti gitu. Kenapa itu demikian? Misalnya kita di deskripsi itu hanya dikasih tahu menurut ini penelitian pertama ini begini. Tetapi kalau di jurnal itu ada strukturnya dari awal, terus dalam proses pengolahannya dan outputnya gitu. Jadi disarankan atau dosen kami berharap agar kami semua atau kita semua untuk membaca jurnal sebanyak-banyaknya. Dan juga mempelajari kosakata. Contoh aku suatu SMP tidak tahu apa yang dimaksud dengan klorofil atau upwelling, downwelling, nutrien, phytoplankton, zooplankton, zooxanthellae, zooxanthellae, pokoknya itu. Tapi di pas kuliah ini aku udah tahu sedikit demi sedikit yang diajarin dosen maupun asisten karena diberitahu. Yang pertama itu kan membaca jurnal, yang kedua itu writing itu menulis. Ya setelah kita baca, kita ambil poin-poin yang penting, kita simpulkan atau kita cari apa sih yang dituju atau kenapa sih orang itu meneliti ini,
untuk menciptakan apa? Menciptakan produk baru atau memperbarui produk-produk yang lama dari apa ya maksudnya? Dari hasil, misalnya kan orang tuh udah buat suatu output, tetapi kita perbaharui, kayak kita kayak aplikasi-aplikasi di handphone itu kan banyak diperbaharui gitu kan. Nah, kita perbaharui lagi atau kita emang buat dari awal, dari dasar gitu kan. Setelah itu kan writing mencatat, menyimpulkan, mencatat poin-poin penting dari setiap jurnal yang kita baca. Yang ketiga itu learn. Dan itu kan dipelajari gitu kan. Jadi termasuk dalam membaca, menulis, memahami itu termasuk dalam pelajaran gitu kan, learning gitu kan, pelajaran gitu. Jadi gitu, ada 3 sih yang dibilang dosen aku, dan juga itu termasuk yang bermanfaat, dan aku ingin masuk atau pengen do it gitu kan, melakukan itu gitu, dan aku sangat ingin gitu kan. Tadi sempet dosen aku bilang, hobi kamu tuh apa gitu kan. Aku bilang aku suka ngelakuin apa aja, kayak contohnya nyanyi, denger musik, listening music, singing, sport atau olahraga dan lain sebagainya. Aku senang, tetapi dosenku bilang fokusin aja satu-satu. Bukan gak boleh semuanya, tapi lebih baik difokusin satu-satu gitu kan. Ya nanti aku terima sarannya. Oh iya, aku kemarin have wait sebuah ini collection di playlist tentang kenali lawan bicaramu, mulailah dari tidak tahu bukan sok tahu. Jadi di sini tuh ada kayak filsafat gitu ya. Kita tuh jangan kayak misalnya yang ini kita tahu, yang itu kita tahu gitu. Kayak kita tahu banget gitu, padahal ilmu kita tuh belum sampai gitu. Atau belum apa ya? Seolah-olah kita tahu banget, padahal itu tuh orang yang kita rasa nggak tahu, tahu-taunya udah lebih paham dari kita gitu loh. Dia lah sampai begitu. Jangan sombong atau sombong gitu ya, nggak lah. Sama seperti kayak asisten kami bilang tuh, kita tuh sama-sama belajar. Jadi kalau benar atau salah itu kita maklumin, dan kalau yang salah boleh dibenerin, tetapi jangan di stuk atau dibilang atau dibully gitu loh. Paham kan? Enggak ya? Kenapa ya muka aku kayak tambah gembol? Serius loh. Salah itu pasti. Selama puasa ini aku telah berkurang berat badan ini sebenarnya, serius. Kok pipinya tambah gembul ya? Udahlah. Alhamdulillah, terima aja apa yang diberi Allah. Ada hati yang pengen nyanyi sekali aja. When you're launching a new product with a tight deadline, 2 weeks? Grammarly's tone suggests. Oh, aku tahu. Aku tuh mau buat video bukan karena bahas itu tadi tuh. Aku tuh sebenarnya pengen lama-lama aja tuh pas duduk. Pokoknya duduk pokoknya. Yang gimana ya?
Kayak ada pangeran berkuda gitu loh. Banyak kali pangeran berkuda ya. Ih, dia manis banget gitu loh, kece. Kenapa kece banget? Dia gak tau lah. Ingin hati berbisik untuk melepas keresahan. Bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Hati yang berani dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Udah habis suaraku. Besok lagi lah. Puasa ini gak minum-minum lah, habis suara. Bertambahnya nyanyi, harusnya baca Quran dan nyanyi. Jadi aku ngerjain mengolah data itu, laptopnya itu susah banget loh. Harus dibulak-balik diolah lagi sampai berapa ya? 1, 2, 3, 4 sampai 8 kali baru. Yang pertama itu 5 kali. Yang SPL 3 kali. Jadi 8 kali baru selesai. Kita JPG dalam format JPG kita simpan. Gak tahu apa sih yang salah. Mungkin ada ketidaktelitian membuat suatu pengolahan data itu tidak sesuai dengan apa yang ditunggu atau dilakukan gitu ya. Mungkin sekian perbincangan sore ini dari aku. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Kepada Allah aku mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.